Yuk, balik lagi dengan gue Muhammad Haryasi di sini. Nah, kali ini gue mau ngobrolin tentang dunia kampus lagi, khususnya buat kalian para maba wajib nih dengerin pembahasan kali ini. Nah, yang mau gue bahas adalah tentang tipe senior yang ada di kampus. Tipe senior pertama yang ada di kampus adalah tipe mentor. Nah, tipe mentor ini adalah ciri khasnya biasanya kalau senior yang tipe mentor, mereka itu berusaha membimbing juniornya, baik dari segi kuliah maupun aktivitas kampus. Biasanya tipe mentor ini orangnya sabar banget ngadepin kita, dan dia benar-benar tulus ngebimbing kita juniornya itu untuk selalu berkembang dan berkembang. Nah, tipe mentor ini juga dia tipikal orang yang seorang pendidik gitu. Jadi seorang pendidik yang artinya dia berfokus kepada kebutuhan dari si juniornya yang dia bimbing. Nah, tipe mentor ini selalu ada di kampus walaupun mungkin agak-agak nyaru dikit, jadi nggak terlihat banget dia seperti mentorin kamu. Jadi ya pasti lo ngerasain deh di kampus kalau lo kenal sama senior yang tipe seperti ini. Nah, tipe kedua itu adalah tipe loker, lowongan kerja. Iya. Jadi tipe lowongan kerja ini senior yang selalu memberikan lowongan-lowongan pekerjaan kepada junior-juniornya, khususnya lowongan-lowongan freelance atau kerjaan yang lepas, artinya tidak terikat. Nah, tipikal loker ini, dia selalu datang mencari junior yang capable untuk bantu dia di kerjaan. Selain itu, kadang tipe loker ini juga sering membantu junior mencari project. Nah, jadi buat lu yang butuh duit saku buat semasa kuliah, senior tipe loker ini menjadi seorang yang pasti lu cari atau lu butuhkan. Jadi selalu jaring komunikasi dengan benar sama senior ya. Nah, yang ketiga ini tipe papa mama lah. Tipe papa mama apa sih? Jadi tipe yang memposisikan juniornya itu bukan sebagai adik kelas, bukan memposisikan junior sebagai adik kelas, tapi memposisikan junior seperti anaknya. Jadi dia biasanya itu yang kalau ada apa-apa di junior itu dia yang nomor satu duluan tahu, atau dia duluan pergi ketika juniornya terjadi sesuatu yang kira-kira mengkhawatirkan dia. Dan biasanya tipe papa mama ini nggak kaku-kaku amat atau ya lenje kayak harus dia sebagai orang tua lu atau nggak kayak gitu. Jadi biasanya ujuk-ujuk suka datang ke kosan nanya udah makan belum dibeliin gitu. Jadi dia ngurusin kita, jadi kayak orang tua kita tapi di kampus. Nah, ini pasti ada, cuma jangan membayangkan bahwa ini kaku dalam arti benar-benar kayak orang tua, enggak. Biasanya kayak temen tapi caringnya lebih gitu. Jadi selalu ada senior tipe papa mama, ini bahasa gue ya. Nah, yang keempat itu ada tipe gangster. Nah, buat lo yang pernah nonton Crow Zero pasti kebayang lah maksud gue. Jadi tipe gangsternya biasanya ketua geng tuh. Jadi senior yang selalu memiliki beberapa bawahan-bawahannya dia lah. Jadi nongkrongnya sama tongkrongan gengnya segala macam, dan dia bisa mengkomandokan gengnya untuk melakukan sesuatu. Nah, sayangnya tipe gangster ini kadang ke junior tuh ya suka nyuruh-nyuruh gitu, suka nyuruh-nyuruh untuk hal-hal yang mungkin ya bisa buat benefitnya dia atau bisa juga buat benefit juniornya. Tapi selalu ada tipe senior yang gangster, ketua gangster ya. Nah, tipe senior yang kelima itu adalah tipe senior petugas perpus. Nah, ini maksudnya bukan sebagai petugas perpus atau dia kerja sebagai petugas perpus ya, enggak. Tapi ini bahasa gue kepada senior-senior yang memiliki buku banyak, dan saking banyaknya kadang suka dipinjemin sama junior dan suka menawarkan pinjaman kepada junior. Nah, senior tipe ini sangat lo butuhkan ketika lo mencari buku-buku yang digunakan untuk kuliah ataupun tugas. Biasanya senior-senior seperti ini itu kalau minjemin buku, mereka itu nagihnya agak galak bos. Jadi ya lu kudu tepat waktu ngebalikin buku ke mereka kalau lu minjem buku sama mereka. Karena apa? Buku buat mereka itu sangat penting dan berharga. Gue ini termasuk salah satu yang tipe seperti itu sebenarnya. Cuma sayangnya gue agak sembrono pas minjemin gitu. Jadi buku gue banyak yang hilang zaman kuliah. Nah, nomor 6 ini harus lo waspadai. Nomor 6 ini adalah tipe senior yang parasit. Nah, apa sih tipe parasit? Ya, tipe parasit itu ya kayak parasit lah, selalu menempel sama lu, menempel sama junior gitu kan, tapi merugikan gitu. Merugikan dalam arti apa ya, suka manfaatin situasi, kondisi, dan bahkan suka numpang hidup. Dan karakter yang tipe parasit ini selalu hilang saat dibutuhkan. Hilang. Nah, lo harus hati-hati dengan tipe seperti ini, dan lo harus tegas ketika memang lo sudah mulai terparasit oleh tipe senior parasit ini. Jadi hati-hati ya guys kalau misalkan lo ketemu senior seperti ini. Tapi tidak semua
tipe senior parasit ini berbahaya sebenarnya. Ada juga yang mereka tahu diri dan mau bantu lu sebenarnya, tapi tidak semua gitu. Jadi lu tetap harus hati-hati. Nah, tipe senior selanjutnya yang harus lo waspadai adalah tipe ningrat. Nah, tipe ningrat ini biasanya senior-senior yang merasa dirinya seperti raja atau ratu atau ya keturunan ningrat. Nah, mereka itu agak susah didekati karena merasa lu gak selevel sama dia kecuali lu sudah melalui satu proses yang menurut dia lo akan selevel dengan dia. Dan biasanya orang-orang tipe ningrat ini akan memandang rendah lu kalau lu gak sesuai dengan takaran nilai dia. Tidak sesuai dengan takaran nilainya dia. Ini agak repot nih senior kayak gini nih. Jadi tipe senior ini saking pingin dihormatinya, dia pingin disapa duluan sama junior, gak mau nyapa duluan. Dan kadang ada juga yang minta dicium tangan. Jadi hati-hati dengan tipe yang seperti itu. Nah, satu lagi ini cukup menarik dan sebenarnya positif negatifnya dia 50-50 buat gue lah. Buat yang suka organisasi ya, tipe senior seperti ini ada. Apa? Tipe senior ketua partai. Nah, biasanya tipe ketua partai ini akan mendorong lu untuk masuk dalam kegiatan politik kampus, baik dalam organisasi kampus maupun politik di fakultas lu ataupun politik di organisasi ekstra kampus. Nah, tipe ketua partai ini biasanya kalau ada momen-momen politik di kampus seperti pemilihan ketua BEM atau ketua DPM dan macam-macam seperti itu dia suka mendorong adik-adiknya atau junior-juniornya untuk mendukung atau ikut dalam strateginya dia. Dan terkadang tipe ketua partai ini tidak mau tampil di publik. Biasanya mereka ada di belakang atau mereka juga suka di depan kalau misalkan mereka mau mengajukan diri sebagai ketua dari organisasi tingkat kampus seperti BEM misalkan. Nah, sebenarnya ini nggak negatif amat karena ada positifnya juga. Positifnya apa? Tipe orang seperti ini atau senior seperti ini biasa loyal kepada junior yang ngikutin arahan dia, dan biasanya juga tipe ketua partai ini mereka ketika sudah lulus akan memberikan jaringan kerja kepada junior-juniornya yang setia sama dia. Jadi sebenarnya ada positifnya juga gitu. Dan buat lo yang senang politik, ketemu senior kayak gini akan mengajarkan banyak hal tentang perpolitikan kampus atau perpolitikan di Indonesia kepada lo secara gratis. Jadi ikutin senior kayak gitu kalau lo senang politik. Nah, tipe ke-9 itu adalah tipe artis. Nah, biasanya nih tipe artis itu adalah senior-senior yang secara tampilan gitu cantik atau ganteng. Biasanya, tapi tidak selalu. Ada juga yang muka standar-standar aja tapi merasa artis. Biasanya ada seperti itu. Nah, tipe artis di sini akan merasa bahwa semua junior itu adalah fansnya dia, gitu. Dia PD-nya mantap, PD-nya tingkat tinggi, gitu loh. Dan ketika lo deket sama dia, lo akan dianggap sebagai ya fansnya dia, dan lo tidak dianggap sebagai junior tapi lebih kepada fans. Jadi sering fan service juga. Nah, tipe artis ini atau tipe senior artis ini dia suka tebar pesona di kampus. Jadi suka TP-TP tuh. Kalau misalkan sekarang zaman pandemi mungkin di Zoom atau ada tugas suka TP-TP. Jadi pasti ada tipe seperti ini. Dan tipe ke-10 adalah tipe tukang kantin. Nah, mungkin di era pandemi lo akan susah membayangkan tipe senior yang tipe tukang kantin ini ya. Kenapa? Karena ya lu kuliah online. Tapi tipe kantin ini biasanya itu jarang nongol di kelas atau ada di kantin. Itu satu. Yang kedua, dia tahu semua harga-harga makanan yang ada di kantin. Bahkan kalau mau pesen makanan, dia suka merekomendasikan makan makanan yang enak banget di kantin tersebut atau kantin kampus tuh. Dan tipe senior terakhir yang biasanya ada di setiap kampus adalah tipe hantu. Nah, jadi tipe seperti ini lu nggak pernah tahu lu punya senior dia nggak pernah tahu lu juniornya dia, padahal lu berdua satu jurusan, satu program studi. Karena apa? Karena dia tidak pernah terdeteksi, tahu-tahu datang, tahu-tahu hilang, seperti jelangkung, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Nah, tipe hantu ini sebenarnya nggak merugikan lu banget, cuma kadang kalau lu ada kelas-kelas bareng, lu nggak sadar bahwa lu punya senior seperti dia gitu loh. Karena lu nggak pernah ngeliat gitu, nggak pernah ngeliat ataupun nggak pernah ngobrol, bahkan senior lu juga tidak pernah menceritakan dia gitu. Jadi makanya gue sebut sebagai tipe hantu. Nah, itu aja share gue kali ini. Kalau konten ini bermanfaat buat lo, silahkan ikutin terus konten-konten gue. Selalu nantikan konten-konten gue, karena gue selalu berbagi hal yang gue tahu. Dan seperti konten ini bahasa yang gue bikin sendiri. Jadi mungkin klasifikasi akan beda-beda bergantung orang. Nah, kalau lo punya klasifikasi sendiri, lo bisa tulis di kolom komentar, pasti gue baca.
Jadi sampai jumpa di konten gue selanjutnya. Ciao!